13 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM2, Josh. Josh. Pertama-tama aku memanggil Josh. Lalu aku memanggil Petei. Tapi tak ada tanda-tanda dari mereka. Aku berlari ke ujung jalan dan mengintip ke dalam mobil. Tapi mereka tak ada. Ibu dan ayah masih berada di dalam berbicara dengan Mardawes. Aku melihat sepanjang jalan di kedua arah. Tapi tak ada tanda-tanda mereka. Josh. Hei Josh. Akhirnya, ibu dan ayah bergegas keluar dari pintu depan, tampak gelisah. Kukira mereka mendengar teriakanku. Aku tak bisa menemukan Josh atau Petei. Teriakku kepada mereka dari jalan. Mungkin mereka ada di belakang, seru ayah kepadaku. Aku menuju jalan masuk, menendang jauh daun-daun kering saat aku berlari. Ini adalah hari yang cerah di atas jalan. Tapi begitu aku memasuki halaman rumah kami, aku kembali di tempat teduh, dan itu segera menjadi dingin lagi. Hei, Josh, di mana kau? Mengapa aku merasa begitu takut? Itu wajar bagi Josh untuk berkeliaran. Dia melakukannya sepanjang waktu. Aku berlari dengan kecepatan penuh di sepanjang sisi rumah. Pohon-pohon tinggi miring ke atas rumah di sisi ini, menghalangi hampir semua dari sinar matahari. 14 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Halaman belakang lebih besar dari yang kuduga. Satu persegi panjang yang panjang miring secara berangsur-angsur turun ke pagar kayu di belakang. Sama seperti bagian depan, pada halaman ini banyak rumput-rumput tinggi, menyembul melalui suatu dedaunan coklat yang tebal. Sebuah patung burung terguling ke samping. Selain itu, aku bisa melihat sisi dari garasi, gelap, bangunan dari batu bata yang cocok rumah. Hei, Josh, dia tak ada di belakang sini. Aku berhenti dan mencari jejak di tanah atau tanda bahwa ia telah berjalan melalui dedaunan yang tebal. Bagaimana? Dengan terengah-engah ayah berlari datang padaku. Tak ada tanda darinya, kataku, terkejut betapa dengan rasa khawatirku. Kau telah memeriksa mobil. Dia terdengar lebih marah daripada khawatir. Itu tempat pertama yang kulihat. Aku mengadakan pencarian terakhir dengan cepat di halaman belakang. Aku tak percaya Josh pergi begitu saja. Aku juga, kata ayah. Dia memutar matanya. Kau tahu saudaramu saat dia tak mendapatkan cara. Mungkin dia ingin kita berpikir dia minggat dari rumah. Dia mengerutkan dahi. Di mana dia? Tanya ibu setelah kami kembali ke depan rumah. Ayah dan aku sama-sama mengangkat bahu. Mungkin dia mendapat teman dan keluyuran, kata ayah. 15 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Dia mengangkat tangan dan menggaruk rambut keriting coklatnya. Aku bisa mengatakan bahwa ia mulai khawatir juga. Kita harus menemukannya, kata ibu, memandang ke jalan. Dia tak tahu lingkungan ini sama sekali. Dia mungkin berjalan-jalan dan tersesat. Mardawes mengunci pintu depan dan melangkah turun dari beranda, mengantongi kunci. Dia tak bisa pergi terlalu jauh, katanya, memberi ibu satu senyum meyakinkan. Mari kita berkendaraan di sekitar blok ini. Aku yakin kita akan menemukannya. Ibu menggeleng dan melirik gugup pada ayah. Aku akan membunuhnya, gumamnya. Ayah menepuk-nepuk bahunya. Mardawes membuka bagasi dari Honda kecil, melepas jas gelapnya, dan melemparkannya ke dalam. Kemudian ia mengeluarkan sesuatu berpinggiran lebar, topi koboi hitam dan memakainya di atas kepalanya. Hei, itu topi yang pas, kata ayah. Naik ke kursi penumpang depan. Melindungi dari matahari, kata Mardawes, meluncur di belakang kemudi dan membanting pintu mobil. Ibu dan aku di belakang. Sambil melirik ke arahnya,
Aku melihat bahwa ibu sama khawatir seperti aku. Kami menuju ke blok dalam keheningan. Kami berempat menatap keluar dari jendela mobil. Rumah-rumah yang kami lewati semuanya tampak tua. Sebagian dari mereka bahkan lebih besar daripada rumah kami. Semua rumah tampak berada dalam kondisi yang baik. Dicat secara baik dengan rapi. Dipangkas rumput dengan baik. 16 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Aku tak melihat ada orang di rumah atau pekarangan. Dan tak ada seorang pun di jalan. Ini tentunya suatu lingkungan yang tenang, pikirku. Dan teduh. Rumah-rumah semua tampaknya dikelilingi oleh pohon-pohon berdaun tinggi. Di halaman depan kami melaju perlahan melewatinya. Semuanya tampak dimandikan dalam bayangan. Jalan merupakan satu-satunya tempat cerah. Satu pita emas sempit yang berlari melalui bayangan pada kedua sisi. Mungkin itu sebabnya ini disebut Dark Fall, air terjun gelap, pikirku. Mana anakku? Ayah bertanya, menatap tajam keluar kaca depan. Aku akan membunuhnya. Aku akan benar-benar membunuhnya, gumam ibu. Ini bukan pertama kalinya dia mengatakan begitu tentang Josh. Kami sudah berjalan di sekeliling blok 2 kali. Tak ada tanda darinya. Mardawes menyarankan agar kami berkendaraan mengelilingi beberapa blok berikutnya. Dan ayah segera setuju. Kuharap aku juga tak tersesat. Aku juga baru di sini, kata Mardawes, berputar pada suatu tikungan. Hei, ada sekolah, dia memberitahu, sambil menunjuk keluar dari jendela sebuah bangunan tinggi berbata merah. Bangunan ini tampak sangat kuno, dengan lajur-lajur putih di kedua sisi pintu depan berganda. Tentu saja, itu tertutup sekarang, tambah Mardawes. Mataku mencari di taman bermain berpagar di belakang sekolah. Kosong. Tak ada orang di sana. 17 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Bisakah Josh telah berjalan sejauh ini? Ibu bertanya. Suaranya kuat dan lebih tinggi dari biasanya. Josh tak berjalan, kata ayah. Dia memutar matanya. Dia berlari. Kita akan menemukannya, kata Mardawes percaya diri, menekan jari-jarinya pada setir saat dia mengemudi. Kami berbelok ke sudut blok lain yang teduh. Suatu tanda jalan berbunyi, Heart Cemetery, dan tampak meyakinkan. Sebuah pemakaman besar tampak di depan kami. Granit batu nisan berguling sepanjang bukit rendah, yang miring ke bawah dan kemudian naik lagi ke bentangan datar yang besar, juga ditandai dengan barisan nisan rendah dan monumen-monumen. Beberapa semak menandai beberapa kuburan, tapi tak ada banyak pohon. Saat kami melaju perlahan melewatinya, batu-batu nisan lewat dalam kabut di sebelah kiri. Aku menyadari bahwa ini adalah tempat yang paling banyak cahaya mataharinya yang pernah kulihat di seluruh kota. Itu anak Anda. Mardawes menunjuk keluar jendela, menghentikan mobil tiba-tiba. Oh, syukurlah. Ibu berseru, membungkuk untuk melihat keluar jendela mobil di sisiku. Tentu saja, itu Josh, berlari liar di sepanjang suatu deretan bengkok batu nisan putih yang rendah. Apa yang dilakukannya di sini? Tanyaku, mendorong membuka pintu mobilku. Aku melangkah turun dari mobil, berjalan beberapa langkah ke rumput, dan memanggilnya. Pada awalnya, ia tak bereaksi terhadap teriakanku. Dia tampak merunduk dan menghindar melalui batu 18 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM nisan. Dia berlari dalam satu arah, kemudian memotong ke sisi itu, kemudian menuju ke arah lain. Mengapa ia melakukan itu? Aku mengambil beberapa langkah lagi, dan kemudian berhenti, dicekam ketakutan. Tiba-tiba aku menyadari mengapa Josh melesat dan merunduk seperti itu, berlari sangat liar melalui batu nisan.
Dia sedang dikejar. Seseorang, atau sesuatu, mengejarnya. 19 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM3 lalu. Saat aku melangkah enggan menuju Josh, mengawasinya membungkuk rendah, kemudian mengubah arah. Lengannya terentang saat ia berlari. Aku sadar bahwa aku mendapati ini terbalik sama sekali. Josh tak dikejar. Josh mengejar. Dia mengejar Petei. Oke. Jadi kadang-kadang imajinasiku berjalan jauh bersamaku. Berlari melalui pemakaman tua seperti ini, bahkan di siang hari yang cerah, itu hanya alami bagi seseorang yang mungkin mulai memiliki pikiran aneh. Aku memanggil Josh lagi, dan kali ini ia mendengarku dan berbalik. Dia tampak khawatir. "Amanda, kesini bantu aku," teriaknya. "Josh, ada masalah apa?" Aku berlari secepat yang aku bisa untuk mengejarnya, tapi ia terus melesat melalui batu nisan, bergerak dari satu baris ke baris lainnya. "Tolong, Josh, apa yang salah?" Aku berbalik dan melihat bahwa ayah dan ibu tepat di belakangku. "Petei," Josh menjelaskan, sambil kehabisan napas. Aku tak bisa menghentikannya. Aku menangkapnya sekali, tapi dia menjauh dariku. Petei. Ayah mulai memanggil anjing itu. 20 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, tapi Petei bergerak dari satu batu ke batu lainnya, mengendus masing-masing, kemudian berlari ke yang berikutnya. "Bagaimana kau bisa dapat berjalan ke sini?" tanya ayah berusaha menangkapnya dengan adikku. "Aku mengikuti Petei," Josh menjelaskan, masih tampak sangat cemas. "Dia terlepas begitu saja." Satu detik dia mengendus-endus sekitar alas bunga mati di halaman depan kami. Detik berikutnya, dia mulai berlari. Dia tak berhenti ketika ku panggil. Bahkan tak pernah melihat ke belakang. Dia terus berlari sampai dia tiba di sini. Aku harus mengikuti. Aku takut dia akan tersesat. Josh berhenti dan bersyukur membiarkan ayah mengambil alih pengejaran. "Aku tak tahu apa masalah anjing bodoh itu," katanya padaku. "Dia agak aneh." Ayah perlu beberapa kali mencoba, tapi akhirnya dia berhasil meraih Petei dan mengangkatnya dari tanah. Anjing terier kecil kami memperlihatkan jeritan protes setengah hati, kemudian membiarkan dirinya dibawa pergi. Kita semua beramai-ramai berjalan kembali ke mobil di sisi jalan. Mardawes sedang menunggu di mobil. "Mungkin lebih baik Anda membeli tali untuk anjing itu," katanya, tampak sangat prihatin. "Petei tak pernah memakai tali," protes Josh, dengan letih naik ke kursi belakang. "Ya, kita mungkin harus mencoba satu kali untuk sementara waktu," kata ayah pelan. "Terutama jika dia terus melarikan diri." Ayah melemparkan Petei ke kursi belakang. Anjing bersemangat itu meringkuk dalam pelukan Josh. 21 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Sisa dari kami masuk ke dalam mobil, dan Mardawes mengantar kami kembali ke kantornya, sebuah bangunan kecil putih beratap datar di ujung deretan kantor kecil. Saat kami melaju, aku mengulurkan tangan dan membelai bagian belakang kepala Petei. "Mengapa anjing itu lari seperti itu?" aku bertanya-tanya. Petei tak pernah melakukan itu sebelumnya. Kukira Petei juga kesal akan kepindahan kami. Setelah Petei telah menghabiskan seluruh hidupnya di rumah lama kita, dia mungkin merasa seperti Josh dan aku tentang harus berkemas, pindah dan tak pernah melihat lingkungan lama lagi. Rumah baru, jalan baru, dan semua bau baru. Mestinya anjing malang itu mengalami kepanikan. Josh ingin lari dari seluruh ide. Dan begitu pula Petei. Pokoknya, itu teoriku. Mardawes memarkir mobil di depan kantor kecil, menjabat tangan ayah, dan memberinya kartu nama.
Anda bisa datang minggu depan, katanya kepada ibu dan ayah. Aku akan menyelesaikan semua pekerjaan yang disahkan oleh hukum setelah ini. Setelah Anda menandatangani surat-surat, Anda dapat pindah kapan saja. Dia membuka pintu mobil dan memberi kami semua senyum terakhir, siap untuk naik keluar. Dawes Conton, kata ibu, membaca kartu nama putih di bahu ayah. Itu nama yang tak biasa. Apakah Conton nama tua keluarga? Mardawes menggelengkan kepala. Tidak, katanya. Hanya aku yang bernama Conton dalam keluargaku. Aku tak tahu mana nama 22 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM ini berasal. Tak tahu sama sekali. Mungkin orang tuaku tak tahu bagaimana mengejar Charlie. Menertawakan leluconnya yang mengerikan, ia keluar dari mobil, menurunkan topi hitam lebar Stetson di kepalanya, menarik jasnya dari bagasi, dan menghilang ke dalam gedung putih kecil. Ayah naik di belakang kemudi, menggerakkan mundur kursi untuk membuat ruang untuk perutnya yang besar. Ibu berada di depan, dan kami mulai perjalanan pulang yang panjang. Kukira kau dan Petey sudah cukup berpetualang hari ini, kata ibu pada Josh, menggulung jendela karena ayah menyalakan AC. Aku kira, kata Josh tak bersemangat. Petey tertidur lelap di pangkuannya, mendengkur pelan. Kau akan menyukai kamarmu, kataku Josh. Seluruh rumah itu besar, benar-benar. Josh menatapku serius, tapi tak menjawab. Aku menyodok tulang rusuknya dengan sikuku. Katakan sesuatu. Bukankah kau dengar apa kataku? Tapi aneh. Pandangan berpikir tak memudar dari wajah Josh. Oke sobat. Sampai di sini dulu part 2. Cerita. Selamat datang di Rumah Mati. Like cerita ini kalau kalian suka. Dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Selamat berimajinasi.